Halo, perkenalkan nama saya Septiar Petrisa dengan NPM 021121302. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak kedatangan Coldplay di Indonesia. Apa aja sih kira-kira dampak kedatangan Coldplay di Indonesia? Yuk mari kita bahas. Sebelum masuk pembahasan mengenai dampak, mari kita bahas sejarah tipis Coldplay terlebih dahulu. Nah, Coldplay adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk pada tahun 1997. Saat ini beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Guy Berryman sebagai bassist, Will Champion sebagai drummer, dan Phil Harvey sebagai pengarah kreatif. Coldplay meraih popularitas secara global dengan album debut mereka yang berjudul Parachutes yang dirilis pada tahun 2000. Album ini menghasilkan single hit seperti Yellow dan Trouble. Kesuksesan mereka berlanjut dengan album-album seperti A Rush of the Blood to the Head pada tahun 2002 yang mengandung single-single seperti Clockwork dan The Scientist. Grup ini dikenal dengan gaya musik mereka yang meliputi elemen-elemen indie rock, Britpop, dan pop rock. Lagu-lagu mereka seringkali memiliki melodi yang emosional dan lirik-lirik introspektif. Mereka juga sering menggunakan elemen elektronik dalam musik mereka. Coldplay dikenal juga dengan konser-konser mereka yang spektakuler dan penuh energi. Mereka telah menjadi salah satu grup musik paling populer dan sukses di dunia, dengan penjualan album yang mencapai jutaan dan banyak penghargaan yang mereka terima. Nah, setelah penantian panjang masyarakat Indonesia, akhirnya Coldplay mengumumkan akan mengadakan konser di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia untuk pertama kalinya. Coldplay akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2023. Tentunya hal ini akan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menargetkan kedatangan 10 hingga 12 ribu wisatawan mancanegara dengan asumsi pengeluaran konser mencapai 25 juta US dollar. Terlebih, Sandiaga mencatat reservasi hotel di area GBK pada tanggal 15 November mendatang sudah mencapai 98%. Sandiaga pun optimis event ini dapat berkontribusi mencapai 4,4 juta lapangan kerja baru. Selain itu, Sandiaga menilai konser Coldplay akan mendorong peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM. Nah, selain dampak pada perekonomian juga ada pula dampak yang lainnya, yaitu ramah lingkungan. Coldplay menjadi salah satu band rock cukup aktif yang menyuarakan pentingnya mencegah krisis iklim. Misalnya saja pada tahun 2019, Coldplay merilis album dengan tajuk Every Life yang diproduksi dengan emisi karbon netral. Caranya, Coldplay bekerja sama dengan para ahli untuk mengkalkulasi jumlah jejak karbon yang dihasilkan dalam proses pembuatan, lalu dikompensasi dengan investasi dalam proyek energi terbaru. Pada tahun 2019 lalu, Coldplay sempat menyatakan tidak akan mengadakan tur hingga bisa digelar secara lebih ramah lingkungan. Hingga akhirnya tahun ini, band asal Inggris tersebut mengumumkan akan segera menggelar tur dunia yang bertajuk Music of the Spheres World Tour sesuai janji band pemilik lagu My Universe ini pada tahun 2019. Tur dunia tersebut akan digelar dengan memperhatikan berbagai aspek lingkungan serta sebisa mungkin rendah karbon, berpedoman pada 3 prinsip sustainability yang mereka kedepankan, yaitu reduce, reinvent, dan restore. Reduce meliputi mengurangi konsumsi daur ulang secara ekstensif dan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 50%. Reinvent mengacu kepada dukungan terhadap teknologi hijau baru sekaligus mengembangkan metode tur baru yang berkelanjutan dan sangat rendah karbon. Sementara restore bermaksud membuat tur ini bermanfaat bagi lingkungan dengan menandai portofolio proyek berbasis alam dan teknologi. Selain itu juga mengurangi produksi karbon dioksida sebanyak mungkin.
Gelang LED untuk penonton yang menjadi ciri khas konser Coldplay tersebut kali ini pun ramah lingkungan karena terbuat dari 100% bahan nabati yang dikompos. Produksinya pun akan dikurangi hingga 80%, yaitu dengan cara mengumpulkan, mensterilkan, dan mengisi ulang daya gelang setelah konser selesai. Efek spesial, konfeti, dan elemen pertunjukan lainnya juga mengikuti pedoman sustainability dan ramah lingkungan. Nah, dari pembahasan tadi mengenai dampak lingkungan dapat disimpulkan yaitu tentunya tidak mudah menggelar konser dengan tujuan atau tema ramah lingkungan karena dilihat dari kebutuhan logistik, peralatan, bahkan transportasi yang mereka gunakan terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang semua. Maka dari itu, mari kita jaga bumi dengan berpedoman pada prinsip yang tadi dijelaskan yaitu reduce, reinvent, dan restore. Sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.